Jadi sekali lagi, orang-orang itu sudah masuk kamar tidur, kemudian saya mengenal, meskipun mereka pakai masker loh ya, mereka semuanya pakai masker. Jadi terus terang, saya kalau tidak mengenal berarti masih era COVID dong Mas Roy. Itulah. Terus terang kalau saya tidak mengenali salah satu suara itu adalah seorang yang perwira kepolisian, ya gitu, inisial R, saya mungkin sudah akan marah, mungkin saya nggak bisa membedakan lagi, terus terang ini. Saya nggak bisa membedakan lagi antara perampok dengan petugas kepolisian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, menjelang dini hari ini ya, teman-teman semua. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Rafli tadi. Alhamdulillah, meskipun kondisinya mungkin belum sepenuhnya fit ya, gitu. Jadi kalau teman-teman jangan kaget kalau saya sudah ada tampil di salah satu podcast ya, yang sudah mulai tayang ya, di Madilog misalnya, atau kemudian di podcast yang lain besok mulai juga ada tayang. Saya meskipun tidak bisa menyembunyikan ya, kalau saya memang orangnya gampang senyum gitu, gampang ketawa. Jadi nggak mungkin ada orang bilang tuh Roy Suryo itu kok sakit kok ketawa gitu. Emang orang sakit nggak boleh ketawa ya gitu. Ketawa dan semangat itu harus tetap ada. Ya. Ketawa itu sehat. Jadi apalagi ada itu rumusnya. Senyum itu adalah ibadah. Nah, senyum itu adalah ibadah, dan kemudian kita sebisa lagi kalau kita masih bisa menertawai diri sendiri, apalagi menertawai yang kemarin sudah bisa ketawa kemudian senyum kecut. Nah, itu menertawai. Sudah ada yang marah-marah loh Mas Roy kemarin. Ada marah-marah, mau bakar mana lagi. Untuk kurang tampar apa? Iya. Gitu. Yalah. Oke. Jadi alhamdulillah itu salah satu cara kalau dari kita misalnya untuk bisa menyemangati, dan intinya gini, Mas. Kalau kemudian kemarin banyak komen ya, baik Pak Ugro juga sudah menyampaikan, Gus Nur terima kasih sudah menyampaikan. Jadi suasana hari Jumat itu, Jumat pagi itu memang benar-benar suasana yang kalau teman-teman mau lihat filmnya, itu filmnya sudah beredar semenjak tahun 83 yang lalu, kan G30 SPKI. Nah itu situasinya kayak gitu. Jadi di mana ada orang diambil dari rumahnya, kemudian merangsek sampai ke kamar ya, merangsek sampai kamar tidur ya, untung itu private ya, itu private betul, dan nanti ya pada saatnya nanti kita buka akan ada ya, jadi benar-benar kelihatan tempat tidurnya ya. Artinya kita Mas Roy, apa yang kita bicarakan ini sudah kita lihat bukti-bukti videonya juga. Ini bukan hoax, tapi akan ada tempat di mana semua bukti-bukti itu akan dibuka secara sah dan patut secara hukum. Betul. Nah, jadi singkat kata memang hari itu Jumat pagi itu saya memang baru saja malamnya baru saya pulang ya, dengan rombongan yang sama sebenarnya ya gitu, kecuali Mas Gafur waktu itu nggak ikut. Betul, nggak ikut ya, dari Bandung. Dan kemudian itu juga penting ya, Bandung itu jangan dikait-kaitkan dengan kemudian itu ada acara untuk melakukan pemberontakan atau protes. Nggak ada sama sekali. Tokoh yang disebut-sebut itu juga nggak datang di Bandung ya gitu. Jadi jangan kemudian melemparkan hoax bahwa kita mengadakan suatu pergerakan sesuatu ya di Bandung, enggak. Jadi saya pulang sampai rumah kira-kira jam 2 dini hari, kemudian tertidur di kursi, kemudian terbangun lagi ketika azan subuh, dan kemudian sholat. Nah, makanya saya pakai baju itu baju untuk sholat juga gitu ya. Jadi ada baju merah marun itu lengan pendek itu, kemudian pakai celana jeans tapi jeans santai, jeans di rumah. Dan tiba-tiba jam 7 pagi itu ramai gitu, budak bel pintu berbunyi. Ternyata saya lihat di CCTV banyak orang, saya pikir orang antar paket gitu ya Mas Refli, tapi ternyata tiba-tiba mau ambil paket gitu, paketnya paket berwujud manusia gitu. Saya tim pemburu, pemburu atau pengejar atau apalah gitu. Saya nggak pakai dikejar, dan saya sempat masuk ke kamar mandi sebentar ya gitu, untuk cuci muka, tapi saya kaget karena saya melihat suara istri saya teriak gitu. Nah, ketika teriak saya kemudian lari keluar, masuk ke kamar tidur, dan ternyata di situ orang-orang itu sudah masuk kamar tidur ya. Jadi sekali lagi, orang-orang itu sudah masuk kamar tidur, kemudian saya mengenal, meskipun mereka pakai masker loh ya, mereka semuanya pakai masker. Jadi terus terang, saya kalau tidak mengenal berarti masih era COVID dong Mas Roy. Itulah. Terus terang kalau saya tidak mengenali salah satu suara itu adalah seorang yang perwira kepolisian ya gitu, inisial R, saya mungkin sudah akan marah, mungkin saya nggak bisa membedakan lagi, terus terang ini saya nggak bisa membedakan lagi antara perampok dengan petugas kepolisian, karena mereka menggunakan tutup kepala ya, hanya kemudian mereka menunjukkan identitasnya. Tapi ya siapa tahu kalau identitas itu hanya cetakan pasar pramuka gimana
Ya kan bisa aja identitasnya palsu. Kayak ada seseorang termol yang pakai identitas, tapi sebenarnya gini Mas Roy, advokat palsu itu juga ada tuh identitasnya. Ini menarik Mas Roy. Biar gamblang ya. Saya bertanya nih biar gamblang. Kalau penangkapan secara resmi, penangkapan itu kan perintah undang-undang. Ya, harus menggunakan sarana yang patut dan layak kan. Yang dibawa itu satu surat perintah penangkapan. Kedua surat tugas. Surat perintah penangkapan, surat tugas. Dan ketiga surat izin masuk rumah orang yang kita sebut surat penggeledahan. Begitu mereka masuk, mereka ketuk pintu kan? Assalamualaikum. Nih yang punya rumah siapa? Izin. Kami dari aparat sekian. Sudah membawa surat perintah kepada Bapak. Ini surat perintahnya. Ini surat tugas kami. Kemudian ini identitas kami. Hari ini kami mau membawa Bapak, misalnya ini. Ini kita bicara negara hukum. Kami mau membawa Bapak ke Polda. Mohon Bapak siap-siap izin, siapkan pakaian, yang pakai. Kemudian kalau Bapak mau minum teh silakan dulu minum teh, nanti kemudian setelah mau kamar kecil, mau ganti baju, monggo silakan, mau cuci muka, mau beres-beres, monggo silakan. Kemudian kalau sudah bahkan kalau di Amerika Mas Roy, ini di Amerika nih negara yang sangat demokratis dalam penegakan hukum, itu mereka harus mengizinkan seseorang yang mau ditangkap itu silakan hubungi dulu lawyernya. Kalau lawyernya belum bisa datang hari ini, kemudian nanti kami tunggu di kantor. Baru setelah ada kesepakatan itu secara itikat baik kedua belah pihak, kecuali ada perlawanan. Kalau ada perlawanan yang membahayakan keselamatan petugas, pasti melakukan upaya paksa. Misalnya melumpuhkan. Tapi kalau ada ancaman, makanya kalau tidak ada ancaman, apalagi yang bersangkutan mau dijemput itu punya itikat baik, monggo Bapak, kita sama-sama naik ke mobil, kemudian kami ke kantor. Itu yang kita bayangkan seperti itu sebagai negara demokrasi, negara hukum. Pertanyaan saya, apakah terjadi nggak seperti itu, Mas Roy? Tidak ada. Yang saya tahu mungkin mereka memang sebelum masuk itu menunjukkan diri identitas kepada pembantu saya. Tapi pembantu saya itu ketakutan dan mengatakan polisi gitu aja. Jadi saya kira mereka tidak sehalus tadi. Dan satu yang paling penting, tidak ada izin RT RW. Karena istri saya barusan mengkonfirmasi juga kemarin ya gitu. Atau koordinasi misalnya dengan RT RW? Nggak ada. Mungkin izin dari pengadilan tapi dengan RTW kan biasanya koordinasi dulu. Nggak ada. Apakah Bapak warga Bapak atas nama sekian, mohon kami didampingi untuk, karena gini Mas, ini jujur ya, harus benar itu kan alamatnya. Di kompleks saya pernah ada juga petugas kepolisian mau mendatangi seseorang, banyak sekali petugas kepolisian, orang ini tersangkut mau diburu, tapi di daerah rumah saya itu ada ketua RT, mereka koordinasi dengan ketua RT, dan mereka datang tuh baik-baik gitu, nggak ada pintu baik-baik. Saya bisa pastikan ya, ini insya Allah ini tidak bohong dan tidak kemudian menjatuhkan institusi kepolisian. Saya bisa pastikan mereka tidak kemudian melalui RT RW tempat. Mereka hanya mengambil atau mengajak 2 orang satpam, dan kemudian memang satpamnya dekat rumah, gardunya itu. Kemudian 2 orang satpam, dan 2 orang satpam itu tidak naik rumah loh, tidak naik ke atas rumah loh. 2 orang satpam itu cukup sopan untuk kemudian menunggu di bawah. Ya, jadi yang naik hanya sekitar 7 orang itu. Satu lagi Mas Roy, mohon maaf nih. Saya mau menggambarkan yang begitu mereka datang, mereka minta izin dong. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami hari ini tugas ini. Kan nggak boleh naik sampai ke kamar orang. Itulah kecuali memburu orang yang sedang dikejar. Itu berbeda. Atau orang itu melakukan perlawanan, kabur ke atas, dikejar. Mau ngabur gimana? Mau kamar saya di atas? Berarti mereka langsung merangsek ke atas. Langsung ke atas. Saya kagetnya itu terus terang ini fakta, dan itu akan ada di CCTV. Saya lihat CCTV dari bawah, mereka minta dibuka ya karena ngebel pintu tuh ngebel itu tidak putus-putus. Kling. Terus tiba-tiba brutek gitu pintu dibuka, terus mereka langsung naik. Jadi saya hanya dengar suara buk. Mereka kan naik ke atas gitu dengan suara serentak langsung ke atas ya, karena pembantu saya bilang kamar Bapak di mana atau kamar Ibu di mana, di atas kan ya, mereka langsung ke atas. Kenapa mereka nggak bilang begini? Ini kalau saya bayangkan saya membayangkan jamaah PKI ini waktu datang ke rumah Ahmad Yani kan ada pembantu, ada Cakrabirawa bilang itu pun masih sopan. Makanya saya mau tanya anaknya, Dek, Bapak di mana? Maksudnya saya membayangkan di malam penculikan G30 SPKI itu kan datang di rumah Jenderal Ahmad Yani. Ada pembantu kan? Ada, Pak, Bu, itu ibu-ibu itu. Bapak tidur di mana? Kemudian kan datang anak. Terus anaknya bilang, Bapak lagi bobo. Panggil
Ya, dia yang membangunkan anaknya. Ya, anaknya membangunkan. Iya. Aku membayangkan harusnya begitu dong. Tidak. Bilang kepada pembantu, misalnya Bibi, Hah? tolong panggilkan bapak Ya, atau Bi, ibu. bapak di mana, Tapi Bi? tunggu di sini. Enggak. Itu etikanya begitu. Ya, jadi saya mungkin atau kami mungkin tidak akan terlalu menjelaskan di sini, ya, Mas Gafur, Pak Ugro dan juga Mas Refli. Tapi itu nanti akan ada ya buktinya. Jadi yang saya omongkan ini dan kami ceritakan ini bukan bohong, karena pun semuanya ada buktinya, ya, ada bukti rekamannya, baik rekaman CCTV maupun rekaman langsung saat kejadian. Intinya saya kaget sekali. Kenapa kita memiliki petugas yang seperti itu, Pak Ugro? Jadi artinya yang tanpa apa ya, menurut saya etikanya sangat kurang, ya. Kemudian masuk sampai ke atas dan pada bukan cuma soal etika, iya, prinsip kemanusiaan. iya. Dan saya tuh kan sebenarnya ada, tinggal dipanggil, kita juga bisa langsung turut, ya, gitu. Kemudian bisa langsung menemui baik-baik. Karena saya kira akan mengantarkan surat kan. Jadi saya bilang kan pada bantu saya, suratnya diterima aja gitu. Ternyata sudah naik dan kemudian ini yang dilakukan. Masuk kamar tidur dan alhamdulillahnya istri saya karena habis sholat juga tadinya itu masih menggunakan celana 3/4 ya, kan dia pakai rukuh gitu, tapi kemudian dia buka kan ada celana 3/4 kemudian pakai kaos ya gitu, dan saya masih menggunakan jeans, kemudian masih menggunakan baju yang tadi juga saya pakai sholat gitu, dan kemudian setelah itu kaget karena masuk kamar dan kemudian mereka memang menunjukkan surat penangkapan, tetapi langsung kami bawa bapak gitu. Langsung megang saya, dan ini yang fatal sekali, langsung bilang borgol, siapin borgol gitu. Jadi saya sudah langsung mau diborgol oleh seorang berpangkat itu ya, yang berinisial R ya gitu. Dan kebetulan saya mau, kenapa? Kebetulan saya lihat salah seorang petugas yang lain, brigadir gitu, yang kebetulan dia memang sering memeriksa saya gitu ya. Dan itu yang sopan. Jadi memang ada brigadir A itu yang sopan, mengatakan sudah dia menasihati, sudah sama saya aja gitu. Nah akhirnya saya ikut dia, itu yang bikin saya percaya. Tapi fatalnya setelah kemudian istri saya juga menelpon salah satu lawyer ya di antara kita, lawyer itu bilang tunggu saya gitu. Mereka tidak mau menunggu dan bahkan tidak mau bicara dengan lawyer itu, padahal kan sudah mau di video call gini, malah dibalik-balik terus kameranya. Jadi dia wajahnya nggak mau kelihatan. Terus setelah itu saya bilang, saya ganti celana dulu karena ini celana rumah. Nggak usah, tidak diperbolehkan ganti. Ada kata-kata itu. Ya. Terus saya lewat gitu, akhirnya saya mau ngambil sepatu, ternyata saya mau buka bibet, nggak mungkin kan banyak sekali orang. Kemudian baru saya ambil sepatu, kemudian memang sepatu yang ini kebetulan sepatunya yang ada di luar karena dipakai semalam itu. Kemudian saya dibawa turun, ya, kemudian langsung dimasukkan mobil dan jalan. Udah peristiwanya gitu. Jadi artinya benar-benar apa yang Mas Roy simpulkan dari satu proses penangkapan yang sebenarnya kalau kita bicara kemanusiaan dan bicara undang-undang ya itu nggak sesuai sih dengan prinsip hukum acara pidana kita yang baru yang sangat humanis. Ya, jangankan bicara hukum apalagi humanis. Kesimpulan saya brutal, benar-benar brutal ya. Akhirnya sampai Pak Ugro waktu itu seperti ada yang membayangkan seperti penculikan gitu. Iya, seperti Pak Ugro, kemudian Gus Nur ya sudah juga komen ya bahwa itu seperti pengkhianatan G30 SPKI film itu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.